Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan dari pakar hukum pidana Hudri Sitompul. Rangkaian satu tindak pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia tentu ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya sampai dengan vonis pengadilan. Apabila tahapan-tahapan ini lompat, tidak melalui tahapan yang seharusnya dilaksanakan, bagaimana pandangan Prof? Di dalam penjelasan umum Undang-Undang 8 tahun 1991 ada 10 ajas. Satu ajas yang itu aja legalitas. Jadi azas legalitas itu semua proses peradilan pidana harus mengikuti proses yang ditentukan oleh undang-undang, ya, apakah itu di dalam KUHP atau di undang-undang lainnya. Nah, jadi kalau proses itu tidak diikuti, maka tentu proses itu tidak sah. Jadi kalau misalnya proses itu dilengkap-lengkap itu tentu tidak sah. Jadi kesimpulannya pertanyaannya penasihat hukum dari pemohon PK ini adalah kalau proses itu lompat-lompat, menurut pendapat saya itu tidak sah. Akibat hukumnya juga sama? Akibat hukumnya tentu tidak sah. Tidak sah ya? Jadi itu batal demi hukumnya. Ya, akan tidak sah bila tahapannya lompat-lompat. Itu yang dikatakan oleh pakar hukum pidana Hudri Sitompul. Saya akan kembali lagi menyapa Pak Hudri di sini. Pak Hudri, kalau mendengar penjelasan Anda kemarin sudah cukup jelas bahwa ketika tahapan-tahapan itu loncat bisa langsung dikatakan itu tidak sah. Tapi pertanyaan saya sekaligus mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Hudri karena waktu Pak Hudri tidak terlalu lama bersama kami di NTV Prime. Bagaimana nanti Hakim Agung Mahkamah Agung nanti akan memutus kasus ini karena kemudian ada yang mempertanyakan secara rinci apakah hakim itu harus mengikuti seluruh notulen dari persidangan PK ini dan seberapa besar sebenarnya catatan dari hakim yang bersidang di PK ini akan mempengaruhi putusan akhir. Ya, saya kira ya berita acara atau yang Anda sebut notulen ya, kita itu berita acara ya, berita acara pemeriksaan itu akan dipelajari oleh Hakim Agung yang memeriksa perkara PK ini. Menurut saya kalau ini sudah jelas, saya kira tidak ada pilihan lain oleh Hakim PK untuk mengabulkan. Kalau ini terjadi maka akan terjadi kekacauan. Artinya hukum acara kita itu bergantung kepada penafsiran hakimnya. Itu kan tidak ada memberikan kepastian hukum, ya kan, di mana ini bertentangan dengan undang-undang dasar ya, sebagai dasar peradilan itu kan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman itu ada kekuasaan peradilan untuk menegakkan hukum ya, dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan. Nah, jadi saya kira kalau misalnya semua persidangan itu bergantung kepada penafsiran atau seleranya hakim, ini akan menjadikan tidak ada kepastian. Nah, ini saya kira jadi satu momen ya untuk kepada kita semua termasuk hakim untuk coba meluruskan ya proses peradilan ini gitu. Kalau tidak nanti ya praktek di lapangan kepolisian itu ya bisa ini karena itu dibenarkan oleh hakim. Jadi saya kira kalau hakim menyatakan bahwa proses yang tidak benar, maka pemberkasan perkara ini tidak sah. Oleh akibatnya nanti berkas yang dipakai oleh jaksa untuk menuntut dan sebagai dasar hakim memutus tidak sah. Mestinya perkara ini dinyatakan tidak sah dan karenanya itu harus dibebaskan oleh diri. Jadi saya kira ya supaya ini kita selain ada kepastian supaya tertib gitu. Ya ini kan juga pembelajaran kepada kita semua. Jadi ini bukan hanya untuk penyidik kepolisian, kepada kita semua ya. Baik penasihat hukum, kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim, bahwa proses pemeriksaan di proses penyidikan itu harus benar. Karena proses di penyidikan ini adalah mula pintu masuknya suatu perkara pidana itu adalah di proses penyidikan. Kalau sudah salah,
tentu salah. Itu kan seperti prinsip garbage in, garbage out gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya sudah hasil awalnya salah, tentu berikutnya adalah juga salah. Baik, Demikian. Pak Hudri, apa konsekuensinya jika kemudian PK ini dikabulkan? Ketika kemudian kita melihat bahwa proses seluruh kasus ini kemudian harusnya bisa menjadi evaluasi dan harusnya ada sanksi. Ya begini, di dalam KUHP itu kalau PK itu dikabulkan, ya kemungkinannya itu bisa dibebaskan atau diringankan. Tapi kalau menurut saya putusan ini bukan meringankan, harus membebaskan karena prosesnya itu tidak sesuai dengan aturan. Baik, Pak Hudri, Begitu. mohon maaf saya harus kembali lagi ke soal tahapan-tahapan yang loncat. Apa catatan Anda dari tahapan-tahapan yang loncat? Tahapan yang mana yang loncat, Pak Hudri? Yaitu bahwa pemeriksaan saksi tidak dilalui dengan laporan polisi. Ya, tidak ada pemanggilan saksi. Nah, jadi dalam surat pemanggilan itu disebutkan dasar pemanggilan orang sebagai saksi apa? Laporan polisi, ya kan? Kemudian ada surat perintah penyidikan. Nah, itu. Jadi proses itu yang tidak dilalui. Proses itu berkasnya ada. Tetapi menurut keterangan itu bahwa para terdakwa atau terpidana sekarang itu ketika diperiksa sebagai saksi itu tidak ada surat panggilan, mereka dibawa aja ke kantor Polres untuk diperiksa dan diminta keterangannya. Inilah yang saya bilang ini loncat-loncat. Jadi tidak bisa bahwa pemeriksaan itu tidak ada dasar laporan polisinya. Laporan polisinya dibuat belakangan, ya dibuat mundur, backdated. Itu kan tidak betul kayak gitu. Gitu. Baik, kalau ini kemudian semuanya secara teknis dan secara teori begitu mudah kemudian bisa kita simpulkan harusnya PK ini dikabulkan, Pak Hudri. Apa yang kira-kira kemudian bisa membuat putusan hakim nanti justru berbalik? Oh tidak. Jadi menurut KUHP, ya kan, kemungkinannya itu hakim menerima atau menolak, ya kan. Kalau menerima, tidak mungkin putusannya itu lebih berat. Tidak seperti proses banding atau ke kasasi atau dari putusan pengadilan negeri ke banding. Itu tidak boleh. Kemungkinannya itu ya kan diterima atau ditolak. Kalau diterima apakah dibebaskan atau hukumannya lebih ringan gitu. Baik. Itu aja. Baik, dan menurut Anda ini akan menjadi perkara yang cukup mudah untuk diputus hakim, Pak Hudri? Loh iya, saya kira ini kan mudah aja. Apakah prosesnya itu benar? Ya kan, kalau prosesnya tidak benar, ya mestinya dinyatakan tidak sah. Ya kan, itu sebenarnya tidak sulit ya. Jadi tidak harus mencari yang lain. Apakah unsur apakah di dalam kan ini yang didakwakan ini kan pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Tidak perlu dibahas lagi apakah ada perencanaan, persiapan, siapa pelaku otaknya, dan itu tidak perlu dilihat prosesnya. Jadi hakim itu tidak melihat substansi perkara itu, dilihat hanya prosesnya. Ya kalau prosesnya sana ya berkasnya itu tidak sah. Gitu. Baik, sesimpel itu ya Pak Hudri, tidak perlu masuk ke substansi, melihat bagaimana prosesnya salah, kemudian itu bisa dikatakan bahwa seluruh hasilnya itu tidak sah, begitu ya Pak Hudri? Iya. Kan mudah aja gitu. Baik, terima kasih Pak Hudri Sitompul untuk waktunya bersama kami. Ya, maaf ya, saya harus leave ya. Oke. Iya, tidak apa-apa. Pak Jutek sama pemirsa yang lainnya, selamat malam. Terima kasih. Malam, terima kasih Pak Hudri. Baik, saya ke Pak Jutek Bongso sekarang. Pak Jutek, kasus ini kan sebenarnya berawal dari ketidakcermatan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian berlanjut di kejaksaan, berlanjut lagi di hakim di pengadilan. Nah, seberapa sulit sebenarnya, karena hingga saat ini berbagai persidangan kita sudah menyaksikan bagaimana sidang PK Sakatatal, kemudian saat ini sidang PK 6 terpidana. Seberapa sulit sebenarnya menghadirkan para penyidik di 2016 atau memang tidak mungkin Pak Jutek? Kalau di PK ini sepertinya nggak mungkin, Mbak Mona. Karena di PK ini kan hukum acara luar biasa ya. Kami ini yang proaktif selaku pengaju ya, dalam istilahnya pemohon atau pengaju, kami ini harus membuktikan, kami yang harus menghadirkan bagaimana
kami mau meminta penyidik, kalau dia nggak mau datang, kami mau minta. Tapi sudah ada upaya untuk memanggil, untuk mengundang Pak Jutek. Ya kalau menurut saya sih ya kita karena tahu pasti nggak datang ya, Jadi kita tidak sih belum diundang ya? pernah ya. Oke, Ya, belum dicoba kita tapi berarti coba. Pak Jutek. Ya kita belum coba ya, tapi artinya biasanya sih kan kita istilahnya kan mengoreksi kerja penyidik. Iya, Bagaimana yang mau dikoreksi kita hadirkan terus mendukung kesaksian kita kan nggak mungkin. Kecuali jaksa selaku termohon ya ini yang akan mengajukan. Tapi kan nggak ada itu sistemnya di iya. PK gitu kan. Jadi Mbak Mona, saya hanya mau sampaikan gini. Tasya Pak Kalau Jutek. ditanya, Mbak Tasya, Iya. sorry, Mbak Tasya, sorry. Bahwa apa namanya berapa sulit ya peristiwa ini bakal sebenarnya gampang terungkap. Ini Iya. mudah sekali sebenarnya kalau menurut saya ya. Mudah sekali saya urut yang penting-penting saja ya. Yang penting-penting yang dilanggar dan prinsip. Iya. Ya. Yang tadi disampaikan Pak Kudri tadi, itu dihadirkan beliau sudah katakan. Bagaimana mungkin orang ditangkap dulu hanya berdasarkan kesaksian, terus disiksa, mengaku, baru dibikinkan LP, malam itu langsung kilat tanpa ada pemanggilan pemeriksaan barang bukti lain, tanpa ada olah TKP lain, lalu langsung bikin LP naik penyelidikan tanpa gelar mungkin ataupun ada gelar mungkin Epres, jam 2 subuh udah tersangka diperiksa, jam 3 subuh udah tersangka, besoknya foto udah beredar babak belur. Satu, Iya. ya kan? Itu ini yang saya bilang ini. Yang kedua, mereka tidak didampingi pengacara, penasihat hukum. Ya, padahal itu prinsip 114 KUHP dan pasal 56. Itu yang selalu kami persoalkan. Kalau menurut itu tidak dilakukan, Mahkamah Agung sudah berapa kali memutus bebas. Harusnya kalau Mahkamah Agung konsisten, nggak usah periksa capek-capek PK ini. Ya udah jelas kok. Kemarin kami hadirkan Pak Yogi juga. Dia mendampingi mulai tanggal 26 September. Ditangkap 31 Agustus. Iya. Ya, nanti besok Bu Titin kita mau tanya yang Saka. Saka itu karena duluan sidang pasti mungkin lebih cepat dia. Artinya dari tanggal 31 Agustus itu nggak ada siapapun yang mendampingi. Itu dua, yang prinsip ya. Tiga, barang bukti nggak ada. Barang bukti yang mengarah langsung direct evidence itu nggak ada Mbak. Ya, sama sekali nggak ada. Coba ditunjukkan kecuali visum dan kesaksian Dede Naib. Ya kan? Yang lain nggak ada. Gitu loh, bajunya bekas tanah ada nggak, bekas luka ada nggak, bekas darah ada nggak, batu yang bekas ditimpuk ada nggak batu, kemudian pisau yang dihadirkan, ya itu yang saya bilang, bayangkan samurai loh, ya panjang pendek, jadi mandau ukuran 70 cm, lucu, itu tiga, ya itu menurut saya prinsip ya, yang artinya barang bukti tidak didampingi PH, proses penyidikan yang salah, ini yang prinsip loh, Iya. ya kan? Nah ini mau apa lagi menurut saya coba? Ya kan, belum lagi keterangannya hasil penyiksaan. Udahlah, menurut saya sih, apalagi hari Jumatnya ada kejutan, ya mudah-mudahan. Ya kan nanti, kan kami sampaikan kan, harusnya besok ya, tapi kami akan mohon karena belum selesai kami akan ekstrak, ya ada barang bukti baru. Baik, Ya, untuk permohonan hari Jumat itu Pak Jutek sidang di TKP, apa yang ingin Anda tunjukkan dari lokasi nanti? Ya kita mau tunjukkan, ya saya cerita nih, saya apa namanya, meluruskan ya, Iya. yang kemarin kan berdasarkan katanya, saya kalau hadir saya bisa jelaskan kemarin. Ya dibilang depan steam mobil, tempat cuci mobil itu ada warung, disitulah mereka nongkrong. Betul, kalau warung itu dengan depan steam 6 meter cuma nyemarang jalan, iya. Ya, warung yang dimaksud itu bukan warung rokok, tapi warung nasi kuning. Dari warung nasi kuning itu ke tempat mereka nongkrong memang nggak terlalu jauh, 20-30 meter. Ya, tapi ketika dibilang warung rokok, maka warung rokok itu ada dua saat itu. Bisa dilihat di Google. Ya, saya rasa itu gambar Google masih ada tahun 2016, 2017 ya, gambar jalannya karena saya lihat juga dari situ. Ya, saya bisa share, saya bisa lihat. Ya, itu ada dua warung rokok. Warung rokok yang sejajar dengan Steam, ya tempat cuci mobil itu yang disebut dengan warung Madura. Itu warung rokok, ya itu jaraknya 120 meter ke tempat mereka menongkrong. Oke, Kalau Pak Jutek agar pemirsa Nusantara TV mengerti, mungkin Pak Jutek bisa bantu dengan gambar yang saat ini kami tampilkan di layar. Warung yang Anda sebut yang berwarna apa Pak Jutek? Saya nggak, tempat cuci mobil tuh yang merah ya. Tempat cuci mobil itu yang merah, iya.
Yang hijau itu Ah, SMP. Yang dibilang warung Madura itu di depan steam mobil itu bukan warung Madura, itu warung nasi kuning. Warung Ya, nasi kuning sekarang tuh pun yang masih ada. warna kuning. Biru Oh, yang A yang A, itu. yang biru. Oke, itu warung nasi kuning. Ya, itu warung nasi kuning ya. Gitu. Sorry itu EI yang di showroom SMP 11 saya pangling karena nanti terbalik saya cara lihatnya. Iya. Ah, ya yang D itu Jadi Aep ah, itu mengaku melihat dari mana, Pak Jutek? dia melihatnya itu ada dua warung ya, yang kalau dibilang tempat ada jual rokok ya, karena Iya, kalau dibilang yang di depan steam itu nggak jual rokok, jual nasi dan jam 4 tutup ya. iya. Kalau yang itu yang di sebelah jajaran sebelah dengan C ya, di agak jauh kira-kira 120 meter dari tempat mereka biasa nongkrong di depan SMP 11 di yang biru muda itu Heeh. ya. Yang mereka tempat nongkrong itu ada sebelah kiri yang C yang warna merah itu, yang Iya. tulisan C merah, ya agak ke sana kira-kira 125 meter itu ada warung ya, ada warung rokok Sejajar memang dengan ya. C kira-kira 100 meter ke sebelah kiri berarti ya, Ya, Pak Jutek? 120 meter ya ke kiri ya. Iya. Itu yang kita bilang itu mustahil melihat ke arah yang biru. Kemudian satu lagi itu ada warung di depan Mandua itu agak belokan mengarah ke flyover Oke. ya itu lebih aneh lagi gitu kan. Iya, tidak mungkin Itu ada sejauh itu bisa ya melihat itu ya. lebih tidak mungkin lagi, lebih aneh lagi gitu kan. Itu Baik. warung itu cuma 2. Sekarang Iya. tinggal dia pilih aja mau yang mana, terserah dia lah gitu loh. Iya. Dua-dua nggak mungkin menurut kami gitu loh. Iya. Kalau dia bilang itu warung yang di sebelah jajaran C, itu motor tidak lewat sana, lebih nggak mungkin lagi kalau dia lihat itu lebih ini. Bisa lihat jelas dengan apa yang terjadi gitu loh. Ya, Iya. gitu. Oke. Jadi warung manapun yang dia pilih menurut saya nggak masuk akal. Tidak gitu masuk loh. akal dua-duanya, mau warung mana saja Iya. ya. Oke, baik Iya. Pak Jutek. Saya mau geser ke soal bagaimana kemarin Pak Jutek membahas soal kecelakaan motor yang mengakibatkan kematian tidak perlu serta-merta diikuti dengan kondisi motor yang rusak parah. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak Jutek. Jadi kan kami berangkat dari fakta persidangan katanya ada visum. Di visum itu kan lukanya kan itu yang selalu ada orang yang mengatakan rusak, bonyok, babak belur, hancur-hancuran gitu kan. Nah, saya coba urai yang di hancur-hancuran itu apa. Iya. Menurut visum yang disebut hancur-hancuran itu rahangnya patah, giginya rontok betul ya. Kemudian ada luka tengkorak belakang sama luka tengkorak depan atap gitu ya, itu betul ya kan. Kami coba kemarin tanya kepada ahli forensik, kami tanya penyebabnya untuk luka kepala aja dulu sebelum ke kaki ya. Luka untuk sampai retak kepala, tengkorak, itu benda apa sih gitu kan? Apa sih penyebabnya? Ya, kita mau tanya gitu. Kalau dibilang dipukul pakai tangan, nggak mungkin katanya, mustahil. Mau Mike Tyson pun nggak mungkin, kira-kira begitulah. Nggak mungkin tangan orang bisa membuat sampai retak kepala orang. Lalu kita bilang karena dituduhnya pakai bambu dan pakai bambu ya, kita tanya pakai bambu. Kita perlihatkan buah bukti bambunya gitu kan. Nggak mungkin, apalagi bambunya itu bambu masih bisa buat nyangkat coran itu. Kalau bekas pukul terus tengkorak itu mungkin udah bekas bolong kali, patah kali atau apa kan gitu kan, pasti ada bekas. Kemudian kalaupun iya, saya tanya, kalau pakai bambu nih, pakai bambu, ya sampai retak tengkorak di dalam bisa retak. Di luar kira-kira memar nggak? Kita kejeduk aja memar loh. Iya. Ya kan? Mungkin nggak tanpa ada luka luar gitu kan? Itu pertanyaan kita. Kalau ada luka luar kan nggak mungkin terlewat sama dokter di rumah sakit Gunung Jati. Itu logika yang kami bangun aja gitu loh. Ya kan? Artinya dokter sampaikan, kenapa bisa ada luka dalam? Bisa katanya. Kalau ada benturan yang sangat keras, apalagi itu masih ketutup helm dia, kan gitu kan cara ininya. Oh bisa, rupanya sangat keras. Kenapa helmnya tidak pecah? Ya memang terbuka di belakang, helmnya ngebentur dia ke atas, kedorong. Ya, itu makanya tengkorak belakang kita udah lihat Franciscus, kita udah hadirkan kan, memang itu ngangkat helmnya. Giginya kenapa rontok? Karena betul-betul benturan yang keras. Kita tanya, kalau orang itu dipukul giginya, itu pasti harus copot semua, nggak mungkin giginya patah tengah gitu loh. Oke. Cobain aja. Oke. Mau sekuat apa? Belum lagi kita tanya kaki ya, tanya kaki tulang kaki. Katanya itu adalah tulang paling kuat yang ada di tubuh. Menurut dokter ahli forensik ya, Iya. karena itu terbuka buat umum, ya
cara untuk sampai itu patah bagaimana? Itu benturan yang sangat kuat. Kita tanya kalau sampai pakai batu yang kita hadirkan itu kira-kira hampir 30 cm ya besarnya, itu besar sekali loh. Iya. Saya pikir kalau mau pakai timpuk ya, itu batu 30 cm, saya nggak kebayang timpuknya pakai 4 tangan pun kayaknya nggak bisa. Oke. Anggaplah pakai batu itu untuk ngehancurin. Baik. Dokter juga bilang nggak mungkin karena kalau itu terjadi kembali lagi luka luarnya pasti akan parah. Jadi banyak hal lah ya. Kalau tadi saya bilang ada 3 hal prinsip yang dilewati. Dengan ditangkap dulu ya, prosedurnya tidak dilalui PH, kemudian ada barang bukti tidak ada, tambah lagi ngarang ceritanya, nah ini banyak ngaco gitu kan, nggak sesuaian, itu yang saya bilang gitu ya. Maka menurut saya ya sulit ya untuk kita mempertahankan konstruksi hukum ini lagi, Oke. apalagi dengan dicabutnya keterangan Dede dan Liga Akbar. Liga Akbar. Oke. Baik Pak Jutek, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama MTV Prime.